Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat sore jelang berbuka puasa. Jumpa lagi bersama saya, Yoni Haris Setiawan, dalam program Orkestra. Obrolan, keberkahan, dan spirit Ramadan. Berkah setiap hari, nyaman di hati. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang budiman, pada sore jelang berbuka puasa ini telah hadir di studio kami Wakil Ketua 4 Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi, Bapak Haji Sriyono SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Masya Allah, sehat. Mudah-mudahan kita sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Ini mengganggu kesibukannya nih. Bisa Buka puasa menyenangkan ini. sangat menyenangkan. Baik pemirsa yang budiman, sore ini tentunya sudah standby untuk ngobrol-ngobrol santai bersama Ustadz Haji Sriyono dengan topik kesempurnaan puasa, keutamaan zakat, dan keselamatan jiwa. Tentunya kita akan mendengarkan uraian dari Ustadz Haji Sriyono. Silakan. Baik, terima kasih Mas Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ta'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu azim. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan menjelang buka puasa ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting. Pertama, tentang puasa yang sempurna. Kemarin kita bicara tentang puasa. Kalau kita telah di Al-Quran, Allah menggunakan istilah puasa dalam bahasa Arab, itu ada 2 nomenklatur. Yang pertama adalah seperti tercantum dalam surah 2 ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sesuai ayat ini Allah menggunakan istilah asyam. Yang kedua, nomenklatur yang juga dipakai oleh Allah adalah dalam surah 19 ayat 26. Di sini Allah menggunakan istilah as-shaum. Baik aksiam maupun as-shaum berasal dari akar kata bahasa yang sama, dari soma, yasumu, siyaman, soman. Dua-duanya bentuknya masdar yang adalah puasa. Namun dalam maknanya ternyata berbeda kalau kita telah lebih dalam lagi. Puasa sesuai dengan surah 2 ayat 183 menurut para ahli fikih atau fuqaha artinya al-imsak anil akal, anil surf, dan anil jima. Puasa adalah mengendalikan diri dari tidak makan dan tidak minum serta tidak berjima di siang hari dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat. Itulah konteks penggunaan istilah asyam. Sementara dalam surah 19 ayat 26 Allah menggunakan istilah as-shaum terkait dengan perintah kepada ibunda kita Siti Maryam, bahwa ibunda Siti Maryam diminta berpuasa tapi dalam bentuk tidak berkata-kata.
berbeda makna. Lantas kalau kita telah lebih dalam lagi, kita lihat hadis baginda Rasul. Ternyata juga banyak menggunakan istilah saum, as-saum. Artinya apa? Puasa secara total adalah tidak hanya kita mengendalikan tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi secara total juga mengendalikan lidah kita. Harus mampu memanage lidah kita agar mampu bicara yang bermakna, bermanfaat. Lantas puasa yang sempurna itu seperti apa? Baginda Rasul memberikan pengajaran pada kita. Kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Yang kedua, puasa yang sempurna akan mampu memberikan benefit dalam bentuk ganjaran jauh-jauh di atas bingkai kadar amal-amal dibanding amal-amal yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibnu adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha illa sab'in yaqtifin. Allah azza wa jalla illa saum wa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak cucu Adam dilipat gandakan dari 10 kali hingga 700 kali kecuali puasa. Kecuali puasa Ramadan, orang yang berpuasa mampu mengendalikan syahwatnya dan tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Min ajli, semata-mata karena aku, kata Allah. Inilah yang paling pokok. Min ajli, semata-mata hanya karena aku, untukku. Inilah menurut Al-Qurtubi kehebatan, kedahsyatan puasa Ramadan dibanding amal lain. Puasa Ramadan kenapa hebat? Karena terhindar dari penyakit riya yang biasa menghantui amalan-amalan kita yang lain. Luar biasa. Baik Ustaz. Tadi disampaikan bahwa ada fadilahnya, Baik. kemudian puasa juga dapat mengendalikan diri. Baik. Nah, bagaimana nih dengan rangkaian setelah puasa kemudian zakatnya, Pak? Baik, Pak. Ustaz Jani, Mas Jani, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi di bulan ini, bulan Ramadan ini, ada korelasi positif antara rukun Islam yang ketiga dengan rukun Islam yang keempat. Kadang-kadang kita juga berbalik-balik kalau ditanya rukun Islam yang ketiga itu apa. Karena urutannya, rukun Islam yang ketiga itu adalah tentang zakat. Baru 4 adalah puasa Ramadan. Ya. Tapi konteks dalam bulan ini, ketika kita puasa Ramadan, ada salah satu kewajiban bagi seorang muslim adalah menunaikan zakat. Apa namanya? Zakat, kalau menggunakan istilahnya adalah zakat fitri. Tapi lazim negara kita sebut zakat fitrah. Ya. Korelasinya apa? Korelasi dengan hadis puasa tadi. Malam jata Allah zur tadi itu adalah masih banyak ternyata orang yang puasa tidak mampu mengendalikan, tidak mampu memanage lidahnya, masih berkata-kata seperti itu. Makanya terkait dengan kewajiban membayar zakat fitrah, ada hadis yang amat sangat populer yang menyatakan bahwa faradallahu zakatul fitr. Sesungguhnya apa? Zakatul fitr adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Nah, ini pokok. Fungsi zakat fitri itu adalah mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa Ramadan minal lagwi wa rafathi. Artinya apa konkretnya? Ketika kita puasa Ramadan ternyata tanpa sengaja juga tanpa kita ingin bicara yang tidak ada manfaatnya, ternyata kadang-kadang mungkin kita lupa. Nah, ini ada solusi dari Allah. Orang yang berpuasa akan bisa ditutup ketika kita membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Ya, tuhratan lis-shaim hadisnya, untuk membersihkan, mensucikan jiwa orang yang berpuasa.
Ketika si muslim iya, itu Ustaz. ketika puasanya sempurna, Baik, kemudian lebih sempurna dan diutamakan dengan zakat. baik. Nah, membayar zakatnya kemana nih Ustaz? Baik, Pak Ustadz Doni, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita bicara tentang zakat, tata kelola zakat telah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Ustaz. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan umat Islam, kaum muslimin silahkan membayar zakat melalui lembaga-lembaga resmi. Lembaga resmi yang dimaksud dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 adalah ada dua. Pertama yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional. Ketika bicara Badan Amil Zakat Nasional yang disebut Basnas, itu ada tingkatannya. Tingkat RI, Basnas Pusat, Basnas tingkat provinsi, dan Basnas tingkat kabupaten kota. Yang kedua, kalau kita memang jauh dari Basnas, kita tentu boleh juga membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang ada, itu sangat banyak jumlahnya. Jadi kalau kita seandainya di rumah dekat lazismu, Mas punya Muhammadiyah, silahkan membayar zakat punya Muhammadiyah. Itu juga sama-sama sahnya. Kalau memang jauh dari Basnas. Begitu Pak Ustaz? Iya. Baik. Ini ada rangkaiannya. Ada puasa, kemudian ada zakat. Baik. Lalu kemudian kita akan berakhir dengan keselamatan. Baik. Bagaimana nih korelasi antara puasa, zakat, dan keselamatan jiwa, dunia, dan akhirat? Baik, ini sangat bagus pertanyaannya. Korelasi antara puasa yang sempurna tentang bayar zakat kewajiban kita sangat jelas janji Allah. Orang yang berpuasa, orang yang gemar berderma, itu ada hadis yang amat sangat menarik Pak Ustaz. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. 2 nama pintu surga terkait dengan yang kita bicarakan sore hari ini Pak Ustadz. Iya. Yaitu abwabul siyam yang ar-royan wa abwabul sodaqah. Wa man kana ahli siyam wa man kana ahli saum du'ayya min babis siyam du'ayya min babis saum bersama babur royan. Yang kedua, wa man kana ahli sodaqah du'ayya min babis sodaqah. Allah menggunakan beberapa istilah zakat ditemukan, tidak hanya zakat tapi juga sering sodaqah dan juga infak, bahkan ada juga hak. Jadi yang dimaksud dalam haji adalah barang siapa gemar berderma entah melalui pintu zakat, infak, sodaqah, du'ayya min babis sodaqah. Ketika orang yang seperti itu, yang rajin puasanya, ahli puasa, ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat, tempatnya di nerakanya Allah. Yang puasa dengan sempurna akan berjumpa dengan Allah, akan berjumpa dengan Tuhannya. Inilah kebaikan puncak-puncak kebaikan yang patut kita dambakan. Demikian Pak Ustaz. Ya. Baik, pemirsa, uraiannya cukup jelas sekali bahwa ada intisari dari yang disampaikan Ustadz Haji Sriono. Yang pertama, ketika puasa itu sebagai kesempurnaan, maka kita harus mengendalikan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita melaksanakan zakat sebagai keutamaan zakat, itu berarti kita sudah mensucikan diri untuk kita lebih baik. Dan ketika puasa sempurna, zakat ditunaikan, maka kita ada keselamatan jiwa. Karena puasa itu nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di sini ada akan berjumpa dengan Allah. Nah, intisari ini tentunya cukup luar biasa bahwa puasa, zakat, dan keselamatan jiwa akan kita insya Allah masuk surga. Amin. Inti yang lain adalah kemana kita bayar zakat? Bayar zakat itu adalah ke lembaga yang sudah resmi seperti Basnas, kemudian lembaga amil zakat lainnya. Nah Pak Ustadz, sebelum kita akhiri nih, Baik Pak Ustaz. ada pesan untuk pemirsa yang tentunya
puasa dan juga nanti menunaikan zakatnya di akhir Ramadan. Baik, terima kasih Pak Ustadz John. Pemirsa yang budiman, untuk materi jumlah kita sore hari ini, pertama, hari ini adalah baru hari ke-12 kita puasa Ramadan. Mari kita tunaikan puasa dengan sesempurna mungkin, agar kita mampu meraih keutamaan, bisa puasa dengan sesempurna mungkin, sehingga kita mampu menggapai kemuliaan puasa Ramadan yang tadi telah saya sampaikan. Yang kedua, jangan lupa, kewajiban siapa adalah membayar zakat fitri, membayar zakat fitrah. Itu tidak banyak secara ekonomis, karena hanya satu sok. Satu sok itu kalau ditakar 3,5 liter, kalau ditimbang 2,5 kilogram, itu kewajiban yang amat sangat ringan dari Allah, tapi dampaknya amat sangat luar biasa, mampu mensucikan diri kita dari hal-hal yang kita lakukan, sehingga apabila kita mampu menaikkan keduanya dengan sempurna, insya Allah kehebatan tadi fadilahnya mampu berjumpa dengan Allah di surganya Allah nanti. Mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan puasa Ramadan, puasa seakan-akan puasa Ramadan terakhir kita, sehingga mari kita berikan yang terbaik. Mari kita lakukan dengan sesempurna mungkin. Itu Pak Ustaz. Saksikan terus IBMB News, edukatif dan inspiratif. Jiwa muda, semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.